Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Pertiwi Rizky Setiawati dari kelas Meteorologi 5B, NPT 11220002. Mohon izin untuk memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan. Untuk yang pertama yaitu mengenai radar cuaca. Radar cuaca atau kepanjangan dari Radio Detection and Ranging adalah suatu instrumen alat yang bekerja dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik atau berupa gelombang radio ke atmosfer. Ketika gelombang radio ini mengenai suatu partikel seperti air, kristal es, atau aerosol yang ada di dalam awan, maka sebagian dari gelombang tersebut akan kembali ke dalam radar. Dan bisa dilihat pada gambar di samping adalah bentuk sistem kerja dari radar itu sendiri. Ketika radar memancarkan gelombang radio dan mengenai suatu partikel yang ada di awan, maka sebagian gelombang tersebut akan memantulkan kembali hasil sebagian dari gelombangnya, dan gelombang itulah yang nantinya akan terdeteksi di dalam radar. Apakah partikel tersebut berupa kristal es, air, ataupun aerosol. Kemudian informasi yang dapat kita peroleh dari radar di dalam mikrofisis awan yang pertama yaitu mengenai distribusi ukuran dan juga bentuk partikelnya. Apakah bentuk partikelnya berupa air, kristal es, butiran hujan, atau aerosol yang didapatkan dari reflektivitas horizontal dan juga vertikalnya atau ZH dan juga ZV. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi partikel yang ada di dalam awan. Hal ini akan sangat penting untuk kita memprediksi intensitas hujan yang akan terjadi di permukaan dan juga karakteristik dari presipitasinya. Kita bisa mengkategorikannya terkait intensitas hujan terbagi menjadi 4. Yang pertama, hujan ringan atau light rain dengan nilai reflektivitas atau dBz-nya sebesar 25 sampai dengan 35 dBz. Dan dalam hujannya akan tercatat 1 sampai dengan 5 mm per jam. Kemudian hujan sedang atau moderate rain, di mana nilai reflektivitasnya 35 sampai dengan 45 dBz, atau dalam kategori milimeter per jamnya 5 sampai dengan 10 mm per jam. Ketika hujan lebat atau heavy rain, maka nilai reflektivitasnya 45 sampai dengan 55 dBz dengan 10 sampai dengan 20 mm per jam. Dan hujan sangat lebat atau very heavy rain, nilai reflektivitasnya lebih dari 55 dBz dan lebih dari 20 mm per jam. Kemudian untuk mengukur kecepatan partikel yang bergerak, ketika ada partikel-partikel di atmosfer yang bergerak, maka kecepatan partikel tersebut dapat dicatat oleh radar dengan rumus delta V sama dengan 2 per lambda dikali VR. Kemudian radar cuaca juga dapat menggambarkan struktur dari vertikal awan, termasuk lapisan-lapisan yang berbeda yang ada di awan atau di atmosfer, dan interaksi antara partikel di dalamnya. Kemudian selanjutnya lidar cuaca. Lidar atau yang biasa disingkat dengan Light Detection and Ranging adalah teknologi penginderaan jauh yang menggunakan cahaya laser untuk mengukur jarak dan mendeteksi partikel yang ada di atmosfer. Ketika pulsa mengenai objek atau partikel yang ada di atmosfer atau di awan, sebagian dari cahaya tersebut akan kembali ke sensor lidar, di mana untuk mengukur jaraknya sendiri didapatkan dari rumus kecepatan cahaya dikalikan waktu dibagi 2.
Dan manfaat LIDAR sendiri untuk mendeteksi mikrofisis awan yaitu LIDAR dapat memberikan profil vertikal dari partikel yang ada di dalam awan. Kemudian dengan mengirimkan pulsa laser tadi secara vertikal, LIDAR juga dapat mengukur distribusi partikel pada berbagai lapisan atau ketinggian yang berbeda. Kemudian LIDAR dapat juga memperkirakan ukuran dan bentuk partikel yang ada di dalam awan. Misalnya, ukuran dan bentuk tetesan air, kristal es, dan memiliki kedua hal itu memiliki refleksi yang berbeda, sehingga kita dapat mudah untuk memperkirakan bentuk dan ukuran dari masing-masing partikel yang ada di awan tersebut. Kemudian memberikan estimasi konsentrasi partikel di dalam awan yang berpengaruh pada potensi presipitasi. Jadi ketika sinar laser tadi mengenai suatu awan, maka LIDAR juga dapat mengestimasi juga atau memperkirakan bagaimana konsentrasi partikel yang ada di dalam awan tersebut, yang nantinya akan berpengaruh pada proses presipitasi yang terjadi di permukaan. Dan LIDAR juga dapat mengetahui tinggi dasar awan serta keberadaannya adanya ABL atau Atmospheric Boundary Layer. Nah, untuk gambar di samping merupakan contoh dari alat LIDAR cuaca. Jadi, LIDAR akan menembakkan cahaya laser secara vertikal dengan menggunakan cahaya laser tadi. Selanjutnya yaitu SODAR atau Sonic Detection and Tracking, di mana SODAR sendiri merupakan alat untuk yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan angin dan profil vertikal atmosfer atau profil atmosfer. Sistem kerja dari SODAR sendiri yaitu SODAR akan mengirimkan gelombang suara ke atmosfer. Ketika gelombang suara ini mengenai partikel di atmosfer, maka gelombang tersebut akan sebagian kembali dipantulkan ke sensor SODAR. Dengan menganalisis waktu dan karakteristik sinyal yang kembali, SODAR dapat menentukan informasi tentang kecepatan dan arah angin serta karakteristik partikel yang ada di atmosfer. Dan untuk manfaat SODAR untuk deteksi mikrofisis awan, yaitu SODAR dapat memberikan profil kecepatan angin dan arahnya pada berbagai ketinggian. Kemudian, SODAR juga dapat mengukur tingkat turbulensi yang ada di atmosfer, yang akan berperan penting dalam proses pembentukan awan, serta dapat mempengaruhi pergerakan dan penggabungan partikel di dalam awan. Nah, untuk alat SODAR sendiri bisa dilihat pada gambar di atas, kemudian untuk hasil citra dari SODAR pada gambar di sebelahnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana profil vertikal angin di berbagai ketinggian lapisan. Jadi perbedaan dari radar cuaca, LIDAR, dan juga SODAR yaitu terletak pada gelombang yang digunakan. Apabila radar, dia menggunakan gelombang radio, apabila LIDAR, dia menggunakan gelombang laser, dan apabila SODAR, dia menggunakan gelombang suara. Namun untuk sistem kerjanya tetap sama, yaitu ketiga alat tersebut mengirimkan gelombang ke atmosfer dan kemudian sebagian dari gelombang tersebut akan diterima kembali atau dipantulkan ke ketiga alat tersebut, radar cuaca, LIDAR, ataupun ke SODAR. Kemudian yang selanjutnya yaitu dysdrometer. Dysdrometer sendiri yaitu instrumen atau alat yang dirancang untuk mengukur karakteristik partikel presipitasi yang sudah jatuh ke permukaan, seperti ukurannya, kecepatan jatuhnya, dan kuantitas partikelnya secara terus-menerus tanpa berhenti. Instrumen ini bekerja berdasarkan prinsip deteksi aktif yang menggunakan sinar laser dengan panjang gelombang
atau lambda sebesar 650 nanometer. Data yang diperoleh dari distreometer sendiri itu akan memungkinkan untuk pengukuran distribusi ukuran partikel, intensitas hujan, dan identifikasi jenis presipitasi. Apakah presipitasi yang terjadi gerimis, hujan, salju, hujan es, atau presipitasi campuran antara hujan dan hujan es atau yang lainnya. Dan hasil analisis ini akan berguna untuk studi atmosfer, seperti kemudian validasi radar cuaca dan penelitian iklim. Cara kerja dari distreometer sendiri yaitu ketika distreometer memancarkan sinar laser horizontal yang stabil oleh pemancarnya. Kemudian ketika ada partikel presipitasi yang melewati sinar laser tersebut, maka sebagian energi sinar akan terblokir yang menyebabkan penurunan sinyal yang diterima. Sinyal ini akan diubah menjadi sinyal digital. Berdasarkan pengukuran sinyal, diameter partikel presipitasi akan dapat dihitung. Sementara untuk kecepatan jatuh dari suatu partikel ditentukan melalui waktu lintasan partikel. Jika tidak ada presipitasi atau saat cuaca cerah, maka sinar laser akan maksimal mencapai receiver tanpa mengalami pengurangan energi. Dan untuk alat distreometer sendiri bisa dilihat pada gambar yang ada di tengah. Ada bagian laser emitter, laser beams, rainfall partikelnya. Jadi itu nantinya yang akan dicatat oleh sinar laser dan juga laser receiver. Jadi terdapat di bagian belakangnya. Selanjutnya yaitu teori elektrifikasi thunderstorm, di mana thunderstorm sendiri biasanya terjadi di awan cumulonimbus, dan untuk prosesnya sendiri yang pertama adanya interaksi droplet atau Hill dengan droplet supercooled atau air super dingin atau kristal es, di mana ketika droplet atau hailstone tadi bergerak melalui wilayah awan yang mengandung droplet cair super cold dan kristal es, maka droplet cair akan bertabrakan dengan droplet atau hail dan akan membeku pada permukaannya, sehingga akan melepaskan panas laten ke luar. Adanya perbedaan suhu antara droplet dan kristal es karena yang disebabkan pelepasan panas laten tadi akan membuat permukaan droplet atau hail menjadi lebih hangat dibandingkan kristal es yang ada di sekitarnya. Ketika droplet lebih hangat bersentuhan dengan kristal es yang lebih dingin, akan terjadi perpindahan ion positif. Droplet atau hail tadi yang bermuatan negatif karena dia kehilangan ion positifnya, dan kristal es akan menjadi bermuatan positif karena ia menambah ion positif dari droplet atau hail. Kemudian pembentukan partikel bermuatan positif dari droplet cair supercooled tadi yang sudah membeku pada droplet akan menghasilkan serpihan kecil es yang bermuatan positif. Serpihan ini akan terbawa di bagian paling atas awan karena terbawa oleh arus naik atau updraft. Kemudian distribusi muatan di dalam awan, di mana bagian atas awan akan menjadi bermuatan positif karena partikel yang ringan tadi bermuatan positif terbawa di bagian atas awan oleh updraft. Bagian tengah awan akan bermuatan negatif karena droplet atau bermuatan negatif tadi terkumpul di tengah awan, dan bagian bawah awan itu akan bersifat campuran muatan, namun umumnya akan lebih dominan bermuatan negatif dengan area positifnya itu akan lebih kecil di dekat level pencairan atau level melting. Kemudian medan listrik dan potensi petir ini pola distribusi muatannya dapat menciptakan medan listrik yang kuat di dalam awan yang akan memicu potensi terjadinya petir, di mana di bagian atas paling positif, di bagian tengah awan negatif, dan di bagian dasar awan bersifat
campuran atau lebih dominan juga ke negatif. Kemudian koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama yaitu mengenai teori kinetic effect, di mana teori kinetic effect ini tentang laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungannya yang bergantung pada bilangan Knudsen atau L per R, di mana bilangan Knudsen atau yang biasa disingkat Kn sama dengan L per R. Nah, untuk ketentuan bilangan Knudsen sendiri yaitu rasio antara mean free valve molekul udara atau L tadi dan R-nya radius tetesan. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, apabila bilangan Knudsen-nya kurang dari 1, bilangan Knudsen-nya lebih dari 1, dan bilangan Knudsen-nya mendekati 1. Yang pertama, ketika L per R lebih kurang dari 1 atau bilangan Knudsen-nya kurang dari 1, ini terjadi dan karena perpindahan massa energi dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell, di mana gradien suhu dan uap air dianggap linear. Hal ini akan cocok untuk tetesan awan dengan radius yang besar, misalnya tetesan hujan atau butiran es. Untuk yang kedua, yaitu bilangan Knudsen-nya lebih dari 1 atau L per R-nya lebih dari 1. Hal ini terjadi karena interaksi antara tetesan dan molekul di sekitarnya dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler, di mana hal ini molekul uap air harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan permukaan tetesan. Cocok untuk partikel udara atau aerosol yang sangat kecil dengan radius kurang dari 0,06 mikrometer. Dan yang terakhir yaitu bilangan Knudsen-nya mendekati 1 atau L per R-nya mendekati 1, di mana tetesan awan kecil dengan radius antara 0,1 dan sampai 1 mikron berada dalam zona transisi, di mana perpindahan massa, panas, dan momentum memerlukan koreksi untuk memperhitungkan efek kinetik, dan hal ini sangat penting dalam mempelajari pembentukan awan, di mana tetesan dengan ukuran yang kecil akan menjadi dominan. Selanjutnya yaitu efek ventilasi atau ventilation effect, di mana efek ventilasi ini terjadi saat tetesan hujan atau partikel presipitasi jatuh melalui atmosfer. Ketika diam, distribusi uap air dan suhu di sekitar tetesan akan bersifat simetris. Namun, saat tetesan itu jatuh, aliran udara akan mengubah distribusi ini. Bagian depan tetesan yang menghadap arah jatuh mengalami perpindahan panas, dan massa akan lebih cepat dibandingkan di bagian belakangnya. Efek ini akan mempercepat penguapan atau penyerapan air oleh tetesan kecil hingga sedang. Dan untuk tetesan besar sendiri sering diabaikan, karena tetesan besar sendiri akan lebih banyak dipengaruhi oleh tabrakan dan penggabungan atau collisions antar tetesan. Efek ventilasi ini akan sangat penting dalam memahami penguapan tetesan dan pertumbuhan partikel presipitasi, sehingga membantu meningkatkan akurasi model cuaca dan hujan. Teori selanjutnya yaitu teori non-stationary growth, di mana non-stationary growth ini adalah proses pertumbuhan tetesan air dalam kondisi yang tidak stabil, di mana uap air dan suhu di sekitar tetesan akan terus berubah. Perubahan ini akan menyebabkan permukaan tetesan secara dinamis mengembang dan juga menyusut, tergantung pada fluktuasi lingkungannya. Karena tetesan ini bergerak, kondisi difusi uap air dan suhu di sekitar tetesan
harus menyesuaikan diri, membentuk lapisan baru secara cepat. Difusi molekular di sekitar tetesan akan membutuhkan waktu 10 mikrodetik untuk mencapai keseimbangannya. Namun, karena proses ini sangat cepat tadi, perubahan difusi sering dianggap stabil dalam perhitungan yang sederhana. Namun, dalam analisis yang lebih rinci, efek ketidakstabilan ini akan menjadi penting untuk memahami interaksi antara tetesan dan lingkungannya, khususnya dalam dinamika pembentukan awan dan presipitasi. Selanjutnya yaitu teori unsteady updraft, di mana teori ini adalah kondisi di dalam awan arus udara naik atau updraft-nya ini mengalami percepatan dan perlambatan secara tidak stabil. Perubahan kecepatan yang tidak stabil ini akan mempengaruhi pembentukan tetesan yang ada di awan. Pada area percepatan arus naik atau updraft, inti kondensasi baru terus diaktifkan, memperluas spektrum ukuran tetesan. Namun, pembentukan tetesan baru terjadi, efek ini tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ukuran tetesan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini karena proses dominan dalam pertumbuhan tetesan besar seperti koalesensi atau deposisi uap lebih dipengaruhi oleh faktor lain dan bukan oleh variasi arus naik yang tidak stabil atau unsteady updraft. Teori selanjutnya yaitu teori efek statistik atau statistical effect, di mana teori ini akan merujuk pada variasi dalam riwayat pertumbuhan setiap tetesan hujan di dalam awan. Tetesan ini tumbuh di lingkungan dengan tingkat supersaturasi yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan kondisi lokal yang ada di awan tersebut. Akibatnya, ukuran tetesan akan menjadi lebih bervariasi. Ada yang kecil, sedang, bahkan besar, yang menciptakan pelebaran spektrum ukuran tetesan atau broadening. Meski efek ini dianggap kecil dibandingkan mekanisme lain seperti koalesensi, pelebaran spektrum ukuran ini akan penting karena mempengaruhi efisiensi pembentukan hujan. Efek ini akan sangat menjadi topik penelitian aktif untuk memahami bagaimana tetesan awan akan berkembang menjadi tetesan hujan dengan lebih akurat. Selanjutnya yaitu mekanisme cloud seeding pada awan hangat. Awan hangat atau warm cloud sendiri merupakan awan dengan suhu di atas titik beku atau 0 derajat Celcius. Dalam kondisi alami, awan akan sulit menghasilkan hujan apabila tetes-tetes air di dalamnya memiliki ukuran yang seragam. Hal ini akan berpotensi untuk menyebabkan peluang terjadinya benturan penangkapan antar tetes akan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, mekanisme modifikasi untuk awan hangat sendiri yaitu dengan penginjeksian tetes-tetes besar. Mengapa menggunakan tetes-tetes besar? Karena tetes-tetes besar sendiri akan dapat memiliki kecepatan terminal yang lebih tinggi dibandingkan tetes awan yang kecil, sehingga perbedaan kecepatan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya tumbukan dan tabrakan atau collision coalescence. Tetes-tetes besar ini akan diinjeksikan ke dalam awan menggunakan bahan yang higrokopis seperti garam atau natrium klorida dan bahan lain yang mudah menyerap air. Kemudian ketika tetes besar tadi bergerak melalui awan, akan terjadinya tabrakan dengan tetes-tetes kecil. Akan terjadi proses benturan dan penangkapan. Kemudian proses ini akan meningkatkan ukuran tetes besar melalui penangkapan tetes-tetes kecil, sehingga efisiensi collection akan meningkat. Kemudian setelah terjadinya proses benturan dan penangkapan tadi,
akan terjadi proses pertumbuhan ukuran tetes awan, di mana tetes awan akan terus bertambah besar mencapai ukuran kritisnya untuk bisa menjadi tetesan hujan dan jatuh. Efisiensi dari koleksi ini yang meningkat akan mempercepat pertumbuhan tetes hujan. Kemudian tetes hujan yang telah mencapai titik kritisnya telah terbentuk akan jatuh lebih cepat ke permukaan bumi dan menyelesaikan proses hujan buatan. Dan untuk mekanisme cloud seeding pada awan dingin akan berbeda. Awan dingin sendiri adalah awan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, di mana pada awan dingin memerlukan inti es untuk bisa terbentuknya presipitasi. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan inti es buatan atau perak iodida atau juga es kering untuk mempercepat pembentukan hujan. Untuk cloud seeding pada awan dingin sendiri yaitu dilakukan dengan cara kita mengetahui dulu suhu di awan dingin tersebut. Pastikan antara 0 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Air super dingin atau super cool water tetap dalam fase cair jika tidak ada inti es alaminya. Inti es diperlukan untuk memulai proses pengintian yang memungkinkan tetes air super cool tadi akan berubah menjadi kristal es. Kemudian penggunaan bahan pengintian es buatan seperti perak iodida akan memiliki struktur kristalografik yang serupa dengan kristal es serta berfungsi pada suhu setinggi minus 4 derajat Celcius. Kemudian es kering atau CO2 dalam bentuk padat. Ketiga, yaitu pada proses fisik yang terjadinya, kristal es yang terbentuk akan melalui proses pengintian yang akan bertindak sebagai embrio atau bakal untuk es presipitasinya. Melalui mekanisme Bergeron foundation, kristal es akan tumbuh dengan menarik uap air dari tetes hujan super cold di sekitarnya, yang menyebabkan kristal es tadi akan membesar menjadi salju atau hujan es. Ketika kristal es jatuh, ia dapat mencair menjadi tetesan hujan di lapisan atmosfer yang lebih hangat. Jadi untuk perbedaan cloud seeding pada awan hangat, ia menggunakan bahan untuk membuat tetesannya jatuh lebih besar dan mempercepat turunnya presipitasi menggunakan tetes-tetes air yang lebih besar. Apabila awan dingin, dia menggunakan inti es seperti perak iodida atau es kering CO2 padat. Dengan mekanisme pada awan hangat itu collision-coalescence dan mekanisme pada awan dingin itu Bergeron foundation. Selanjutnya yaitu perbedaan model numerik awan 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Pada gambar di samping merupakan contoh visual dari gambar 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Pada gambar 1 dimensi sendiri, dia hanya menunjukkan arah vertikalnya saja atau tinggi atmosfernya saja. Jadi dinamakan 1 dimensi. Dan model ini akan berfokus pada perubahan variabel fisik tertentu seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan kecepatan vertikal yang hanya dalam kolam atmosfer saja atau sepanjang sumbu vertikalnya, dan tidak ada representasi atau interaksi secara horizontalnya. Kemudian untuk model 2 dimensi. Model 2 dimensi ini tidak hanya mempertimbangkan arah vertikalnya saja, namun sudah ada arah horizontalnya, biasanya pada sumbu panjangnya atau di lebarnya. Model ini akan memungkinkan terbentuknya simulasi perkembangan awan, baik secara vertikal maupun distribusi sepanjang
satu dimensi horizontalnya. Dan aliran horizontalnya, misalnya angin, dapat direpresentasikan dalam satu arah, tetapi tidak dapat mencakup dinamika penuh dalam semua arahnya. Dan yang model terakhir yaitu model 3 dimensi, di mana model ini tidak hanya mempertimbangkan arah vertikalnya saja, tetapi juga dua arah horizontalnya, sehingga dapat membentuk 3 dimensi atau berupa volume. Dan model ini akan memberikan representasi yang paling realistis atau paling baik untuk dinamika atmosfer, yang memungkinkan simulasi distribusi awan secara penuh 3 dimensi. Fenomena seperti pusaran, konveksi kompleks, dan juga interaksi horizontal dalam dua arah dapat dimodelkan dengan baik dengan model 3 dimensi ini. Selanjutnya yaitu proses-proses dalam mikrofisis awan. Mikrofisis awan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama dari uap air atau water vapor, kemudian dari cold water, dari cold ice, dari rain, snow, groupal, dan atau precipitation fallout, atau dari campuran dari semua unsur tadi. Uap air atau water vapor dapat mengalami proses kondensasi atau condensation, di mana proses ini merupakan uap air yang akan berubah menjadi tetesan air cair dalam kondisi oversaturasi ketika suhu turun di bawah titik embunnya. Kemudian, water vapor dapat mengalami proses deposisi atau deposition, di mana ketika uap air akan langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair yang biasanya terjadi di suhu yang sangat dingin. Kemudian, uap air atau water vapor juga dapat mengalami proses penguapan atau evaporation, di mana proses ini terjadi ketika tetesan air kembali berubah menjadi uap air akibat adanya pemanasan ataupun pengurangan kelembapan. Dan uap air atau water vapor juga dapat mengalami penguapan selama pelelehan atau evaporation during melting, di mana hal ini terjadi ketika partikel es mencair sebagian uap air yang dapat dilepaskan. Selanjutnya dari cold water. Cold water dapat mengalami proses autokonversi atau autoconversion, di mana proses ini terjadi ketika tetesan air awan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar hingga jatuh sebagai hujan. Kemudian dapat mengalami proses koleksi atau collection, di mana tetesan air awan ditangkap oleh tetesan hujan, groupal atau salju yang lebih besar, yang akan meningkatkan massa dari partikel tersebut. Kemudian, cold water dapat mengalami proses pelelehan atau melting, di mana tetesan es atau salju atau groupal tadi akan mencair menjadi tetesan air karena suhu yang lebih tinggi. Kemudian, cold ice dapat mengalami proses yang pertama, konversi atau conversion, di mana es awan tadi dapat berubah menjadi salju melalui penggabungan dengan partikel es lainnya. Kemudian dapat mengalami juga proses koleksi atau collection, di mana es awan akan menangkap tetesan air awan melalui proses ringing atau proses pembekuan tetesan air cair pada permukaan es. Kemudian ada proses deposisi atau deposition, di mana terjadi ketika penambahan uap air langsung ke partikel es yang ada melalui proses deposisi. Kemudian salju atau snow.
mengalami proses koleksi atau collection, yaitu dengan salju akan menangkap tetesan air awan yang akan meningkatkan ukuran dan massa dari partikel salju. Kemudian akan mengalami proses streaming, yaitu proses pembekuan tetesan air cair ke permukaan salju yang akan menjadikannya lebih berat dan mungkin berubah menjadi global. Proses selanjutnya yaitu pelelehan atau melting, di mana salju akan mencair menjadi hujan saat melewati lapisan udara yang lebih hangat. Selanjutnya yaitu groupal. Groupal sendiri dapat mengalami proses koleksi atau collection, yaitu ketika groupal terus menangkap tetesan air yang cair atau partikel es yang digunakan untuk menambah massanya. Kemudian mengalami proses streaming, yaitu ketika tetesan air yang membeku pada groupal akan membesar ukurannya. Mengalami proses pelelehan atau melting ketika groupal mencair menjadi tetesan hujan dalam kondisi suhu yang lebih hangat. Kemudian mengalami proses shedding karena sebagian air dari groupal yang mencair tadi bisa lepas sebagai tetesan hujan. Selanjutnya yaitu rain atau hujan. Mengalami proses koleksi atau collection ketika tetesan hujan tadi menangkap tetesan air yang lebih kecil atau partikel es. Penguapan atau evaporasi yaitu ketika hujan yang jatuh melalui udara kering dapat menguap kembali menjadi uap air. Kemudian proses pelelehan atau melting ketika partikel es seperti salju atau groupal mencair menjadi tetesan hujan. Jadi gambar di samping tadi atau diagramnya merupakan bentuk lebih singkatnya dari proses-proses mikrofisik awan, yaitu perubahan wujud dari water vapor, cloud water, cloud ice, rain, groupal, snow menjadi bertukar bentuk satu sama lain melalui proses-proses ada collection, evaporation, melting, streaming, collision, dan evaporation dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu fallout precipitation atau fallout presipitasi, di mana semua proses tadi di atas akhirnya menghasilkan partikel presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi yang terjadi dalam berbagai bentuknya, seperti adanya hujan, salju, ataupun hujan es. Selanjutnya yaitu ada soal sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam waktu 2 menit pada suhu 10,2 derajat Celcius dan tekanan 100,2 kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelangkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Dari soal kita dapat mengetahui jari-jari akhirnya 20 mikrometer, jari-jari awal 2 mikrometer, dan waktu 2 menit atau setara 120 second, suhu 10,2 derajat Celcius, dan tekanan 100,2 kilopascal atau 100,2 kali 10⁻³ pascal atau 1002 milibar, di mana log 10 dari F1 atau fungsi temperatur dan tekanan senilai dengan 2,05. Yang ditanyakan yaitu berapakah tekanan jenuh ambien atau es dengan mengabaikan solusi dan kelangkungannya dengan didapatkan rumus dari
F, di mana F merupakan parameter pertumbuhan kondisi normal dengan rumus R jari-jari akhir kuadrat dikurangi jari-jari awal kuadrat dibagi 2T, di mana jari-jari akhir tadi 20 mikrometer dikuadratkan dikurangi jari-jari awal 2 mikrometer dikuadratkan dibagi 2 dikali waktunya 120 second, menghasilkan 366 mikrometer kuadrat dibagi 240 second. Didapatkan F-nya sebesar 1,65 mikrometer kuadrat per second. Kemudian pada suhu 10,2 derajat Celcius dan tekanan 1002 mbar, maka log 10 dari F1 senilai 2,05. Maka F sama dengan 10 pangkat 2,03 yang setara dengan 112,20 mikrometer kuadrat per second. Didapatkan S-1-nya sama dengan F per F1 atau 1,65 mikrometer kuadrat per second dibagi 112,20 mikrometer kuadrat per second. Dapatkan hasil akhir 1,47 kali 10 pangkat min 2. Maka S-1-nya setara dengan 1,47%, di mana S-nya akan menjadi 1,47% ditambah 1, dan hasil akhir dari S-nya sendiri sebesar 101,47%. Selanjutnya, yaitu menghitung curah hujan dalam milimeter per jam. Jika yang diketahuinya yaitu populasi droplet yang terdiri dari ukuran tunggal diameternya sama dengan 0,2 mm dengan kecepatan jatuhnya U sama dengan 0,2 meter per second dan densitas dropletnya 20,2 tetes per meter pangkat 3 dengan menggunakan distribusi Marshall-Plummer. Diketahui di soal yaitu diameternya 0,2 mm atau 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter, di mana kecepatan jatuhnya U sama dengan 0,2 meter per second dan densitas dropletnya atau N sama dengan 20,2 tetes per meter pangkat 3. Yang ditanyakan yaitu berapa curah hujan dalam milimeter per jamnya dengan distribusi Marshall-Plummer. Menggunakan distribusi Marshall-Plummer yaitu rumusnya R sama dengan pi per 6 integral 0 tak hingga dari U D dikalikan D pangkat 3 N D dikali D, dimana apabila single droplet, rumusnya akan menjadi R sama dengan pi per 6 dikalikan U D D pangkat 3 dikalikan N, dimana kita tadi mendapatkan U D-nya sebesar 0,2 meter per second dan D-nya 0,2 mm pangkat milimeter. Maka R-nya menjadi pi per 6 dikalikan 0,2 meter per second dikalikan 0,2 mm pangkat 3 dikalikan 20,2 meter pangkat min 3, sehingga didapatkan R-nya pi per 6 dikalikan 0,2 meter per second dikalikan 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter dikalikan 20,2 meter pangkat min 3. Didapatkan R-nya sama dengan 4,2310 pangkat min 4 meter per second. Kita akan mengubahnya menjadi milimeter per jam, maka 4,2310 pangkat min 4 meter per second dikalikan 3600 dikalikan 10 pangkat 3 mm. Maka akan didapatkan hasil akhirnya curah hujannya sebesar 1522,8 mm per jam. Selanjutnya yaitu
awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,02 km mengandung uap air 0,02 gram per meter pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,102 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan yang pertama, ukuran tetes yang muncul dari dasar dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu atau asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3 dikalikan R, di mana K3-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second. Dan yang ketiga, menentukan ukuran tetes pada bagian A tadi yang muncul dari awan jika updraftnya sebesar 20,2 cm per second. Yang diketahui yang di soal yaitu ketebalan sebesar 2,02 km atau 2,02 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian LWC-nya atau uap airnya sebesar 0,02 gram per meter pangkat 3 atau 0,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3. Dan jari-jarinya atau RT-nya sebesar 0,102 mm. Yang ditanyakan yang pertama yaitu RB atau ukuran tetesan dari dasar awan. Yang kedua T, waktu yang dibutuhkan dengan U-nya sama dengan K3 dikalikan R dengan K3 8 kali 10 pangkat min 3 per second. Dan yang ketiga yaitu mencari RB yang A dengan ukuran tetesan pada A jika updraftnya 20,2 cm per second. Dari nomor yang pertama, didapatkan rumus dari RB min RT, gimana sama dengan EM dibagi 4EL, di mana E merupakan efektivitas nilai rata-rata dari tumbukan dan tangkapan, M merupakan cloud water content atau densitas droplet air dibagi 4EL atau densitas fluidanya atau di cairannya dikalikan dengan integral 0 sampai T dari UR dikali DT. Di mana UR sendiri dia melambangkan dari H atau ketebalannya. Kemudian kita bisa mendapatkan RB-nya sama dengan RT ditambah EM per 4EL kali H. Maka RB-nya sama dengan 0,102 mm ditambah 1 dikali 0,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 4 dikali EL-nya 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3 dikalikan hanya sebesar 2,02 kali 10 pangkat 3. Didapatkan RB-nya sama dengan 0,102 mm ditambah 1,01 kali 10 pangkat min 5 meter. Maka RB 0,102 mm ditambah 0,0101 mm. Maka didapatkan hasil akhirnya RB sebesar 0,1121 mm. Yang kedua yaitu mencari nilai T-nya. Didapatkan di soal yaitu U sama dengan K3 dikali R, di mana K3 8 kali 10 pangkat 3 per second. Maka dr per dt-nya sama dengan EM dikali 4EL dikali K3 dikali R. Maka integral dari RT sampai RP dari dr per R sama dengan integral 0 sampai T EM K3 per 4TL. Menjadi
ln RB per RT sama dengan EMK3 kali T per 4EL. Maka untuk mencari T-nya kita bisa mendapatkan rumus dari 4EL per EMK3 ln RB per RT, di mana 4EL sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 1 dikali 0,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dikali 8 kali 10 pangkat 3 per second dikali ln RB-nya 0,1121 mm dan RT-nya 0,102 mm. Didapatkan waktunya sebesar 2360 second atau setara dengan 39 menit 20 detik. Kemudian untuk yang soal ketiga C-nya, untuk mencari ukuran tetes didapatkan dari U 20,2 cm per second atau kecepatan updraft-nya. Dan UR sendiri K3 dikali R merupakan sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second dikali R-nya tadi sebesar 0,102 mm. Didapatkan UR-nya 816 mm per second. Untuk mencari RB dari RT yang 0,102 mm. Kemudian dari DR per DZ-nya, maka EM per 4EL dikali UR per U min UR menjadi integral dari R0 sampai RB DR sama dengan integral 0 sampai Z EM per 4EL dikalikan UR per U min UR DZ. Maka untuk mencari RB min RT sama dengan EM per 4EL dikali UR per 4 per U min UR Z. Maka dapatkan RB min RT-nya sama dengan 0,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 dikali 816 mm per second dibagi U-nya 20,2 dikurangi 816 mm per second dikalikan Z-nya 2,02 kali 10 pangkat 6 mm. Didapatkan RB-nya minus 0,010 ditambah 0,102 mm dan hasil akhirnya RB sama dengan 0,092 mm. Dan hal yang terakhir yaitu jika sebuah tetes berdiameter 0,02 mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,02 gram per meter pangkat 3 dengan kecepatan updraft konstan sebesar 0,2 meter per second dengan menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Ditanyakan yang pertama ukuran tetes di puncak lintasan, yang kedua ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan yang ketiga waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Diketahui dari soal yaitu diameternya tetes sebesar 0,02 mm yang berada di bawah awan cumulonimbus dan R-nya maka setengah dari diameter yaitu 0,01 mm. Karena berada di awan cumulonimbus maka asumsi ketinggian awannya Z atau H-nya sebesar 3000 meter. Kemudian diketahui konsentrasi air cair atau M sama dengan 1,02 gram per meter pangkat 3 atau 1,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3. Didapatkan juga kecepatan updraft konstan atau U-nya sebesar 0,2 meter per second. Dan UR atau kecepatan
dalam R-nya sama dengan K3 dikalikan R sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikali 0,01 sama dengan 80 mm per second atau sama dengan 0,08 meter per second. Yang ditanyakan yang pertama, RT apa ukuran dari tetes di puncak lintasan? Yang kedua, RF atau ukuran dari tetes ketiga meninggalkan awan, dan yang ketiga, T atau waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Untuk yang pertama, kita menggunakan rumus dari dr per dz yang sama dengan EM per 4EL dikali UR per U min UR, di mana menjadi integral dari RB sampai RT dr sama dengan integral 0 sampai Z EM per 4EL dikalikan UR per U min UR dz, di mana dapatkan RT min RB sama dengan EM per 4EL dikalikan UR per U min UR Z. RT min RB sama dengan 1 dikali 1,02 dikali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 4 dikali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 dikalikan 0,08 meter per second dibagi 0,2 minus 0,08 meter per second, Z-nya 3 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian RT min RB-nya didapatkan sama dengan 510 meter. Maka RT-nya sama dengan 0,51 mm ditambah 0,01 mm. Maka RT-nya sama dengan 0,52 mm. Kemudian untuk yang mencari RF sama dengan dr per dz sama dengan EM per 4EL dikalikan UR per U min UR, di mana menjadi U min UR per UR dikalikan dr sama dengan EM per UL dikalikan dz, sama dengan integral RB min RF dikali dari UR per U min UR dr sama dengan integral 0 sampai Z EM per 4EL dz, sama dengan integral RB sampai RF dari 0,2 min 0,8 per 0,08 dr. Jadi integral 0 sampai 2 dari 1,02 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Kemudian didapatkan 1,5 R F min RB sama dengan 2,55 kali 10 pangkat min 7 dikali 3000 meter Z-nya. Dapatkan RF sama dengan RF min RB sama dengan 5,1 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian RF-nya didapatkan 5,1 kali 10 pangkat min 1 mm ditambah 0,01 mm. Maka dapatkan hasil akhir RF-nya sebesar 0,52 mm. Kemudian untuk yang terakhir yaitu waktu yang tersisa bagi droplets di awan, di mana dr per dt sama dengan EM per 4EL dikalikan UR. Integral RB sampai RF dari 1 per UR dr sama dengan integral 0 sampai Z EM per 4EL dt. Maka menjadi integral R0 sampai RF 1 per K3 kali R dr menjadi integral 0 sampai T EM per 4EL dt, menjadi integral LB per sampai RF dari 1 per R dr akan menjadi K3 integral dikalikan integral 0 sampai Z EM per 4EL dt. Maka ln RF min ln RB disama dengan K3 EM per 4EL dikalikan T-nya. Ln RF tadi 0,52 dan RB-nya
0,01 jadi min 0,01 sama dengan K3 tadi 8 kali 10 pangkat 3 per second. EM-nya 1,10,02 10 kali 10 pangkat min 3 kg per meter pangkat 3 dibagi 4 TL 4 kali 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3 dikalikan T-nya. Maka didapatkan 3,95 sama dengan 2,04 kali 10 pangkat min 3 per second dikalikan T. Sehingga T atau waktu yang tersisa bagi droplets di awan yaitu 1936 second atau setara dengan 32 menit 16 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.